alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana shahra siyama lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ala alihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Kita menuntaskan malam, maka 4 malam lagi, 5 malam kita akan menuju yang namanya 10 terakhir yang disebut dengan malam-malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan yang malam hari ini akan kita jawab di kesempatan kultum pada malam hari ini. Yang pertama yaitu seiring perkembangan per malam, sebahagian makmum ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui ketika imam pada sujud akhir agak beda daripada sujud-sujud sebelumnya, yaitu agak lama sedikit, tapi tidak terlalu lama. Ada apa di balik itu? Tadi ada mengulang sedikit. Nanti diperhatikan setiap rakaat terakhir, dan ini bukan hukum. Kita tidak membuat hukum, tapi kita mengamalkan. Amalan sedikit tapi rutin kita amalkan. Kita selalu di setiap sujud akhir yaitu memohon doa. Adapun doa di dalam sujud akhir maka tidak dengan bahasa jahir dan bahasa Latin. Bahasa jahir itu maksudnya kita berdoa dengan bahasa Latin, bukan bahasa Arab. Maka kalau bahasa Latin dijahirkan, suara yang keluar didengar oleh telinga sendiri, maka sembahyangnya batal. Jadi setiap sujud akhir boleh, kalau hendak menuruti hadis-hadis yang sedang viral atau tuntunan-tuntunan yang hadisnya kesahihannya valid yang diriwayatkan di dalam kutub sita, doa yang sering diamalkan oleh para sahabat setiap sujud akhir ada 3 permintaan. Yang pertama yaitu meminta husnul khatimah. Sebagai redaksinya ada yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Jadi di sujud akhir itu kita minta akhir hidup kita itu dijadikan orang yang husnul khatimah dalam kebaikan. Kemudian permintaan yang kedua yaitu dengan bunyi atau redaksi Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Kalau bahasa kita, ya Allah yang maha mengatur, berikanlah keampunan atau ampunilah aku sebelum maut menjemputku, sebelum akhir kematian. Jadi bunyinya kalau kata bahasa Arabnya, Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Jadi kita sebelum mati kita sudah mendapat ampunan. Karena apa? Ini hadisnya banyak, rintesan hadisnya ini banyak. Bahwa dinyatakan di dalam beberapa hadis itu, umat Nabi Muhammad itu yang nantinya masuk neraka lewat pintu nomor 7, yaitu golongan orang-orang yang matinya tidak sempat bertaubat. Itu nantinya masuk lewat pintu 7. Sudah ada Nabi Muhammad itu sudah diberi gambaran. Maka umatku ya Nabi,
sering-seringlah beristighfar. Sebagaimana kalau seorang ibu-ibu itu sering mengadakan acara al-kahfiyat, ya, yasinan al-kahfiyat. Nah, yang sering ada acara, dan dalam acaranya itu membaca rutin surah Al-Kahfi, maka yang perlu diperhatikan ini ada pertengahan ayat. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada sejarah, dan di dalam penulisannya pun tebal, bahkan penulisannya pun ada berwarna merah, waliyatawakaf. Sejarah daripada kalimat itu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini sering, atau tingkahku ini, lidahku ini sering kasar. Aku khawatir sikapku, kekasaranku ini membawa aku ke dalam neraka. Lalu Nabi menjawab, kata Nabi, kenapa engkau tidak beristighfar? Sedangkan aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sehari 100 kali. Hadisnya Muslim, hadisnya. Nah, ini menyatakan bahwa orang yang kasar, orang yang tidak lemah lembut, ada peringatan di dalam surah Al-Kahfi. Jadi kalau acara, di dalam acara itu rutin membaca surah Al-Kahfi, hati-hati tersumpahi diri seorang, sama dengan yasinan, karena ada memahami susunan huruf, ada memahami susunan kalimat, ada memahami asbabun nuzulnya, sejarahnya. Lalu ujar orang itu menggoyang tongkatnya hanya dari seorang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca tadi menghantuk pada diri seorang. Jadi alangkah bagusnya itu bagus. Kalau setiap acara itu bagus membaca surah, bagus. Tapi hendaknya di dalam acara pembacaan surah, baik yasinan maupun Al-Kahfi itu, maunya ada satu orang yang mengetahui sejarah-sejarah daripada ayat per ayat. Jadi kadang-kadang sumpah. Ketika orang kata sumpah itu jangan sadar, lalu muncul maniwas lawan orang lain, padahal karancakan membaca surah Al-Kahfi. Karena surah Al-Kahfi ini hanya ditujukan kebanyakan hanya untuk kekayaan supaya mudah direjeki. Padahal di tengah-tengah ada waliyatawakaf yang sifat yang maha lembut. Ini dibuktikan dalam pertanyaan sahabat tadi kepada Rasulullah. Kemudian apalagi isinya doa di sujud akhir, ada yang berbunyi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, nah, tetapkan hatiku ini pada engkau agama, dinika pada agamaku, jangan berpaling, selamatkan dengan agama. Nah, jadi kalau kita rangkai apa doanya di sujud akhir, kalau hendak menuruti amalan-amalan para salafus saleh, para sahabat, setiap sujud akhir apa yang dibaca, pendek saja doanya. Jadi kalau sebenarnya juga sujud akhirnya itu sudah kita urut bacaannya atau doanya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Kemudian Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ringkas saja bacanya di sujud akhir. Jadi kalau imam nantinya di sujud akhir itu agak lawas sedikit, kita sudah tutup membaca bacaan sujud, langsung sambung 3 kalimat, boleh itu mencakup sudah semua. Karena di akhir tadi Allahumma rzuqni, nah
Itu rajaki di situ yang maha mengatur, maksudnya rizkun yang maha mengatur. Jadi Allahu marzuqni itu jangan diartikan kan begitu saja. Rajaki bersifat materi, harta benda. Rezeki itu rizkun yang maha mengatur. Jadi semuaan masalah rajaki yang mengatur, Tuhan juga yang mengatur, semuanya diaturnya. Makanya Allahu marzuqni. Jadi kalimat Allahu marzuqni tadi itu urusan hati, ketenangan hati, nilainya hati tenang, semuanya kita raih. Inilah kalimat-kalimat kalau hendak kita turuti doanya, amalan-amalan para salafus saleh. 3 doanya di dalam sujud akhir. Kemudian ada pertanyaan dari kawan-kawan kita. Nantinya kita akan memasuki 10 malam terakhir, yaitu malam. Kalau Nabi mencontohkan 10 malam full, 10 malam Nabi mencontohkan. Karena kita kadang-kadang menggawi full 10 malam, lalu kada beriktikaf sama sekali, kada beriktikaf hanya bulan. Kalau yang mengerjakan iktikaf jam 12, jam 1 boleh dikatakan bid'ah, nang kada menggawi dikatakan apa? Nang kada menggawi dikatakan apa? Nah di situ. Jadi inilah kita kemarin membahas apa arti iktikaf. Iktikaf yang berasal dari kata akafa, yakafa. Iktikaf itu bertahan itu yang menentukan waktunya kita bertahan. Jadi iktikaf itu boleh dikerjakan antara maghrib dengan isya, tutup isya boleh iktikaf juga. Ini bertahan tutup sampai dia kadang-kadang duduk di situ aja, itu iktikaf sudah. Walaupun orang iktikaf itu kadang menjamin hatinya dia umpat beriktikaf, karena apa dia bertahan. Nah, kalau orang iktikaf itu ia bertahan, jasad fisiknya itu bertahan di tempat itu. Asal katanya akafa itu ia bertahan, jasadnya bertahan di tempat itu. Akafa itu ke dalam hatinya, urusan jiwanya kada kemana-mana. Maksud kada kemana-mana itu jiwanya tertahan juga, terpenjara. Maksud terpenjara itu inya kada mau urusi lagi, inya dilepaskan semua urusan dunia. Ketika ia jasadnya duduk bertahan di situ, kemudian jasad jiwanya tadi ia tidak memikirkan lagi urusan dunia, dilepasnya akafa marahnya. Nah, tapi orang akafa ini jiwanya itu dilepasnya urusan dunia, tapi apa? Tapinya masih mendengar, masih melihat orang yang di sekelilingnya. Karena hanya di penjara, artinya orang yang di penjara itu masih kawal dibilangnya, masih kawal dipadiri. Nah, naik lagi ke makam berikutnya yang disebut dengan makhufa. Makhufa itu menghalangi atau terhalang. Kata-kata terhalang itu yang di dalam kata-kata keluar, yang di luar kata-kata masuk. Artinya, yang di luar kata-kata dia menjinguk, menghilangi, yang di dalam akhirnya. Ini artinya murni. Orang yang disebut iktikaf ini harus masuk kepada yang disebut dengan makufah. Semuanya lapas lalu urusan dunia, nah itu nambah nilai min al-bisahrin, kita dapat beribadah di situ. Kalau orang beribadah hatinya masih liar, ada dapat min al-bisahrinnya. Nah, lalu barulah kan pertanyaannya itu, kalau Nabi pukul 10 malam, sedangkan kita menggali ada pukul 10 malam, ambil dari dirinya aja, ada bid'ah lah. Nah, hadisnya banyak yang menerangkan keterangan-keterangan bagaimana praktek-prakteknya para sahabat. Jadi, nah ketika Nabi melakukan iktikaf itu belum ada ketentuan tadi yang disebut apabila Lailatul Qadar itu turun. Jadi Nabi menggali 10 malam full itu, dari Nabi mengerjakan itulah dapat pengalangan, dapat dasar. Apa dasarnya? Oh ternyata setiap bulan Ramadan yang 10 terakhir ternyata selalu ditemukan malam ketentuan itu min al-bisahir itu selalu turunnya di malam ganjil.
Inilah akhirnya ijma, ijtihad, berpikir, berpaham. Oh, amun kaya itu berarti malam ganjil turunnya. Nah, kalau ini malam ganjil, di sini malam 15, di lain belum tentu malam 15. Ingat, seluruh dunia itu bedanya hanya jam pada lawas 2. Seumpama di sini malam, seumpama ya kan di sini malam, di Makkah masih siang. Tapi karena kita ini menjelang siang, malam sudah masih ganjil nilainya. Ganjil itu nilainya 24 jam. Ada malam ganjil di sini, misalnya siang ganjil udah apa siang genap, pas kita menuju ke siang genapnya kurang ganjil, belum genap kita lagi, belum habis malam ganjilnya lagi, ganjil orang sudah. Ada mau keselisih, Allah mengatur sudah. Cuma yang berbeda di sini malam, di situ siang. Tetap ganjil dapat, tetap ganjilnya pada mau ke genap. Nah, jadi atas pertanyaan tadi, kalau kita jawab, kalau ada yang mengatakan bid'ah dasarnya mana juga? Kenapa? Karena begitu kita mengerjakan iktikaf, ada mengupati Nabi 10 malam, lalu ada menggali iktikaf. Nah, ada menggali apa sebutannya? Sedangkan Nabi mencontohkan 10 malam. Baik, ada menggali sama sekali, sama dengan tarawih. 68 rakaat, 23 rakaat sama-sama baik, itu benar. Nang ada baik aja, nang salah itu nang ada tarawih. Kenapa menyalahkan orang nang ada tarawih? Kan ini kan perkara sunat juga, perkara sunat. Maka ketika kita dihadapkan kepada perkara-perkara yang kadang merusak akidah, yang kadang merusak hukum, kita kadang mau memponis. Di situ hukum kita letaknya. Jadi ketika kita wajib memponis hanya berdasarkan paham samuan, berdasarkan paham ulama nang mana saja. Quran pun beda paham, apalagi hadis. Membedah Quran saja beda paham tafsir, apalagi hadis. Jadi perbedaan paham baik tentang Al-Quran maupun Al-Hadis itu ujian. Ujian itu apakah kita itu bersikap lemah lembut atau bersikap celak mencelak. Maka keduanya ini adalah sikap yang akan menjerumuskan kita. Makanya Quran pun ada sudah menentukan jangan berfirqah-firqah, ada usah bakal lumpuk, ilainya bakal lumpuk. Pasti apabila kelompok kami yang paling mundur, kelompok kami lah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merasa itulah yang celaka. Itu diri yang celaka. Maka bagi kita sendiri menyarankan di akhir-akhir kehidupan kita ini, di akhir-akhir dunia sudah semakin muncul tanda-tanda hari akhir. Apa yang kita baiki yaitu roh kita, kejiwaan kita, hati kita, kalbu kita. Kita jangan lagi umpat-umpatan kepada perkara yang saling bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan. Kita keluar dari situ. Kenapa? Selama akidah kita tidak mensekutukan, tidak mensyirikan Tuhan, itu yang selamat, itu yang nyata. Kalau masalah akidah itu banyak paham. Jadi kalau akan ada titik temu sampai akhir kiamat, bahkan orang yang berdebat di muka bumi ini sabutin memadahkan kita, sabutin memadahkan pada sama-sama mati orangnya, kubur papayakan dilihat tahan masih berdebatnya sampai ke yang lahat. Jadi kada ada titik temu. Inilah pentingnya bagi kita, semakin tua diri, dunia semakin memunculkan tanda-tanda hari akhir. Apa yang kita perbaiki sembahyang, perbaiki sholat, bukan perbanyak sholat, perbaiki. Amun memperbanyak sholat jauh harus tapi dibaiki. Maksud perbaiki itu adalah antara pertemuan kita dengan Tuhan. Kita sembahyang apakah bujur-bujur mengingat Tuhan. Aqimi sholat, zikri, sembahyang Tuhan apa yang diingat.
Tapi sebagian apa yang diingatnya lain itu ngarannya diri yang ada selamat dan terancam dengan neraka wail. Nah ini yang kita sebut seringkali kita ulang-ulang karena ini malam hari ini kultur kita hanya menjawab pertanyaan dari beberapa kawan-kawan kita. Pertanyaan yang terakhir yaitu ada dari ibu-ibu, kayak apa kami ini haid dari kadang awal puasa, kadang awal tarawih, kayak apa? Nah di dalam hadis sudah diterangkan juga itu bahwa seorang hamba yang kebiasaannya menggawi kemudian kadang awal menggawi, ini misalnya bulan puasa kada pernah meninggalkan puasa kecuali haid. Di bulan puasa kada pernah meninggalkan tarawih kecuali ada uzur, lalu meninggalkan tarawihnya kayak apa? Ada kamu menggawi. Maka disampaikan di sini orang-orang yang rutin, yang kebiasaan menggawi apa nang digawinya, kemudian ini kada kamu menggawi, maka pahalanya tetap walaupun kada digawi, maka pahalanya ia dapatkan. Inilah luar biasa, Allah itu maha adil, maha bijaksana. Jadi jangan khawatir ibu-ibu yang haid kadang-kadang puasa, jangan khawatir pahalanya tetap aja. Tapi dengan syarat bila inya kadang-kadang puasa bayar fidyah, nyatakan yang sudah tuntung pula membayar hari 6 tertinggal. Bila inya kadang-kadang juga tetap lepas sudah, karena di Al-Quran itu ada kemudahan ternyata. Bagi orang yang pada puasa kemudian ia disuruh membayar di bulan lain, di hari yang lain, kemudian di hari yang lain ia tidak berpuasa padahal ia mampu, itu redaksinya kok Al-Quran. Padahal ia mampu, maka apa perintah terakhir? Cukup membayar fidyah. Nah tenang, kita sudah jangan khawatir karena ini rintangannya tuh ibu-ibu paling banyak. Bahwasanya bukan hanya ibu-ibu, padahal bapak-bapak pun, bagi yang sudah lanjut usia, bagi yang bekerja, apalagi buruh, itu masuk di Al-Quran itu masuk. Ini seandainya puasa di hari lain kau aja tenaganya kau aja juga puasa, tapi kata kau aja puasa katanya harus tetap berusaha, tetap bergawi. Nah akhirnya kan di redaksi Al-Quran tadi padahal ia mampu tapi kata kau puasa, maka cukup bayar fidyah, tetap ujur, pahala tetap dapat. Karena keujurannya akan mengulang ujur Allah Ta'ala juga. Jadi kita ada perlu mengkhawatirkan, ada berusaha, karena Islam itu sangat mudah. Yang mempersulit itu ketika dibacakan ajab, ketika dibacakan ancaman, lalu Islam itu berasa berat. Padahal ancaman itu berlaku bagi orang yang ada ujur. Awal aja menggawi, waktunya ada aja, tapi sengaja membuka puasa, membatalkan puasa tanpa uzur. Inilah yang diperlihatkan kepada Nabi, bahwa Nabi diperlihatkan nanti di alam asar itu orang yang kakinya di atas, kepalanya di bawah, matanya tahambur pecah. Tapi ditanyakan kepada Nabi apa? Oh ternyata orang yang membatalkan puasa tanpa ujur atau ada puasa tanpa ujur. Nah untuk itu mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, menjaga jiwa kita, hati kita di dalam beribadah, baik sembahyang maupun puasa. Jaga jiwa kita, jangan sampai lepas ingatan kita, zikir kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk pada malam hari ini, malam yang ke-15 kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.